Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 sebagai moderator sekaligus pemateri. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Randi Ramadhani, Arnanda, Zafitri, Nuraisya, saya Salwi Penihat, dan Suryani. Nah, kami ingin menjelaskan materi yaitu kepiting bakau. Nah, kepiting bakau ini adalah sejenis kepiting yang hidup di ekosistem hutan bakau dan estuaria. Anggota suku Photodeinae, kepiting yang mempunyai nilai kognisis penting didapati pantai-pantai pesisir Afrika, Asia, dan Australia. Saya akan lemparkan kepada pemateri berikutnya, yaitu Saudara Arnan. Saudara Arnan, waktu dan tempat dipersilakan. Klasifikasi ilmiah kerajaan Animalia, filum Arthropoda, subfilum Crustacea, kelas Malacrostrata, ordo Decapoda, Infordo Brachyurus, famili Fortudae, genus Sales. Anatomi tubuh Malacrostrata atau yang disebut kepiting. Di situ ada crabs di bagian cangkang. Dan di bagian cangkang tuh terdapat di ujungnya ada mata, dan di samping-sampingnya ada kaki jalan, ada 3, kaki renang, dan di bagian capitnya disebut Daedalus bagian ujung, bagian spasi kedua Propodas, yang ketiga Crapus, dan yang keempat Merus. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kami. Nah, saya di sini akan melanjutkan mengenai bagian tubuh kepiting bakau. Yang pertama, bagian mulut kepiting. Pada bagian mulut kepiting diselimuti maxilliped yang rata. Pada saat makan, kepiting menggunakan mulut yang dibantu oleh masukan makanan. Untuk sistem pernapasan, kepiting menggunakan insan yang berbentuk pelat atau pipi. Ya, dan insan inilah yang membantu bernapas saat kadar oksigen rendah. 2. Bagian capit kepiting. Capit pada kepiting bakau sebagai pertahanan diri. Selain itu, capit juga mempunyai peranan penting untuk menghancurkan makanan yang akan lebih cepat membantu proses makan. Mengingat bentuk mulut kepiting bakau berada di bawah kerapas, sehingga fungsi capit sangat membantu saat makan. Meskipun bentuk mulutnya sangat kecil, namun kepiting juga mempunyai rangka yang kuat dan keras. 3. Bagian kaki kepiting. Kaki kepiting bakau memiliki 4 pasang kaki yang terdiri dari 3 pasang kaki. 4. Bagian antena kepiting. Selain menggunakan bulu-bulu halus pada kaki, kepiting bakau juga mengandalkan antena yang berada di antara bulu mata untuk mengetahui makanan ataupun bahaya. 5. Bagian mata kepiting. Kepiting bakau mempunyai sepasang mata yang terdiri dan dibuat untuk unik optik. Mata terletak pada tangkai, di mana mata kepiting bakau dapat disembunyikan ke dalam rongga pada cerapan saat dirinya terancam. Pada bagian mata juga terdapat duri-duri di mana 6 antara keduanya mata dan 9 berada di sisi kanan dari kepiting bakau. 6. Badan kepiting. Badan atau tubuh kepiting bakau ditutupi dengan extoloset atau kerangka luar. Kerangka kepiting bakau sangatlah keras dan biasanya disebut kerapas atau capapace, di mana kerapas tersebut berfungsi untuk melindungi bagian lunak kepiting seperti mulut, mata, serta perut.
Jenis-jenis kepiting bakau. 1. Scella cerata atau kepiting lumpur besar Toginat mud crab. Kepiting jenis ini memiliki ciri khas warna keabu-abuan hingga hijau kemerah-merahan. Panjang cangkang 25-28 cm, berat maksimum antara 2-3 kg. 2. Scella tranquae barica atau kepiting lumpur ungu. Carapax berwarna hijau hitam hingga hitam. Panjang carapax maksimal 20 cm, berat mencapai 2 kg. 3. Scella olivacea atau kepiting lumpur oranye. Carapax cangkang berwarna kecoklatan hingga coklat hijauan. Maksimum lebar carapax 18 cm. 4. Scella tramamosain atau kepiting lumpur hijau. Carapax cangkang berwarna hijau hingga hijau muda. Maksimum lebar carapax 20 cm, berat mencapai lebih 2 kg. Nah, baik, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Suryani. Nah, saya akan menjelaskan tentang gambaran dari beberapa jenis kepiting bakau. Nah, saya mulai. Kepiting yang pertama itu kepiting lumpur besar atau biasa disebut giant mud crab. Nama latinnya Scella cerata. Nah, yang kedua kepiting lumpur ungu atau yang bahasa latinnya Scella tarabarica. Nah, yang ketiga kepiting lumpur orange atau yang biasa disebut Scella olivaceae. Nah, yang terakhir kepiting lumpur hijau atau yang disebut nama latinnya Scella vermonesian. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nunul kolami turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.